Nabi itu sampai mengatakan alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu itu secara berbeda. Karena apa? Karena anak-anakmu itu diciptakan sebagai generasi yang berbeda dengan zamanmu. Jadi zaman kita itu jangan disamakan dengan anak kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan di pertengahan bulan Rabiul Akhir ini menjadikan kita semakin bersyukur karena tidak terasa bulan depan sudah bulan Jumadil Awal. Kalau sudah Jumadil Awal berarti setelah itu pasti Jumadil Akhir. Yang repot kalau depannya nggak hafal, belakangnya pasti nggak hafal. Kalau ada Rabiul Awal pasti Rabiul Akhir. Kalau Jumadil Awal juga pasti Jumadil Akhir. Setelah itu baru Rajab. Isra Mi'raj itu biasanya acaranya dijadikan satu dengan menyambut bulan Ramadan. Karena setelah Rajab itu Sya'ban dan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berpuasa di tahun ini. Semoga kita semua masih bisa memakmurkan masjid kita ini dengan kajian demi kajian. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian 40 hadis pendidikan anak di dalam Islam yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Khwaitan. Marilah kita awali kajian kita ini dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Kita sampai di hadis yang nomor 6 ya. Di pertemuan yang lalu kita satu demi satu sudah kita kaji mulai dari tentang hakikat pendidikan anak, kemudian bagaimana kewajiban orang tua, ya, lalu juga bahwa anak itu dibesarkan dengan fitrah, dilahirkan dalam kondisi yang beragama Islam, lalu kewajiban orang tua sebagai pendidik, kemudian bagaimana pengaruh orang tua terhadap putra-putrinya, apa yang bisa membuat orang tua
itu bisa selamat dunia akhirat, termasuk juga bagaimana kita berbuat dengan anak perempuan kita, karena bisa menjadi penghalang kita dari api neraka. Dan juga bagaimana menasihati anak dan menjauhi sifat curang. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-6, yaitu berkaitan tentang terangkatnya hukuman syariat dari anak-anak sampai mereka dewasa. Ya, jelas ya Bapak Ibu? Mari kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata, mari. Radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalathin anin naimi hatta yastayqid wa anis saghiri hatta yakbura wa anil majnuni hatta ya'qila au yufiqa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam nomor hadis 2041 dan riwayat Abu Dawud 4398 dan riwayat An-Nasa'i 5625 dengan lafaz ini. Sedangkan wa inda Ahmad anis sabi hatta yahtalim, dalam hadis riwayat Ahmad itu dengan matan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini diterjemahkan pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena terangkat dari 3 keadaan. Maksudnya apa kalau pena terangkat itu? Berarti malaikat tidak mencatatnya. Pena itu simbol dari tulisan, alatnya, dan tempat menulis bukunya, buku kitab. Catatan amal baik itu semua tercatat, ada jejak digitalnya. Ya. Jadi kalau istilah jejak digital ini berarti tidak diklik, ya. Kalau pena tidak digoreskan, berarti tidak tercatat amalannya. Siapa itu? 3 orang atau 3 subjek yang akan dibebaskan tulisan itu. Yang pertama dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Seandainya ada seorang istri yang ngerasani suaminya, seandainya ya, kalau di sini kan nggak ada toh. Jadi istrinya itu rasan-rasan kepada suaminya, dilalah suaminya ini belum tidur, berarti kan dengar, ya kan? Nah, istrinya sudah tidur di sampingnya, tapi dia merasani. Kata istrinya, suaminya ini suka siram-siram
Tidak hanya rumputnya sendiri, tapi juga rumput tetangga. Ada di sini yang suka nyirami rumput tetangga? Nah, tuh. Nah, gitu tuh suaminya dengar. Begitu bangun besoknya, Mama, tadi malam aku merekam. Jadi, apa yang dikatakan istrinya waktu tidur itu direkam. Terus video itu ditunjukkan kepada istrinya. Apa benar kamu pernah mengatakan begini? Gitu. Nggak pernah, aku kata. Lah ini buktinya. Ditunjukkan. Nah, itu kan waktu tidur. Berarti istrinya tidak berdosa. Maka rumusnya, besok-besok ibu kalau mau rasan-rasan, waktu tidur saja. Betul ya? Dan suaminya tidak usah marah. Karena itu udah waktu tidur. Kalau suaminya mau marah, sebaiknya waktu tidur juga. Ya kan? Jadi suaminya marah-marah pas tidur, istrinya juga ngerasan-rasan pas tidur. Insya Allah rufi al-qalam, tidak akan dicatat. Ya. Nah, melek nyambu tuh baru berdosa dia. Yang kedua adalah anak kecil sampai dia dewasa atau sampai balik. Karena anak kecil itu kalau belum balik tidak dicatat sebenarnya kalau dia berbuat dosa. Tapi kalau berbuat baik itu untuk orang tuanya. Jadi misalnya anak-anak kecil kayak Imam tadi kan bawa anaknya nih ke sini nih. Anak itu tidak berdosa dan juga belum mendapat pahala karena dia belum balik. Tapi karena orang tuanya yang mengajak ke masjid, orang tuanya yang dapat pahala. Nah, kalau anaknya pipis, baru orang tuanya yang dapat. Paling tidak dapat marah lah dari takmir. Tapi nggak apa-apa, zaman Nabi itu juga ada kok anak kecil yang pipis di Masjid Nabawi. Habis itu ada jamaah yang memarahinya. Lalu Nabi mendatanginya dan mengatakan, wahai sahabatku, jika ada air seni yang di atas pasir, ambil saja satu gantang air bejana, kau siramkan di atasnya dan kering, itu sudah suci kembali. Tetapi kalau kau marah-marah kepada anak kecil ini, nanti kemarahanmu teringat sampai dia dewasa. Tidak akan mudah untuk hilang. Supaya anak-anak tidak trauma, tolong kalau yang pipis di masjid jangan dimarahi. Namanya anak kecil kalau datang ke masjid, kemudian duduk manis, gak lari-lari, gak rame, berarti arek iku loro. Ya. Sebaliknya kalau ada orang tua terus ke masjid terus ngomong, mulai toko pertama sampai terakhir, oh berarti wong iku ya loro. Betul? Disitulah maka kita harus toleransi yang tinggi kepada anak-anak ini. Justru kita tarbiyatul aulad untuk menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anak di waktu kecil. Maka kita harus mengajak mulai dari buayan sampai nanti ke liang lahat. Tidak usah sungkan karena memang takmir itu juga punya anak. Anaknya juga diajak ke masjid. Nabi juga ngajak cucunya ke masjid. Sampai Nabi sholat pun diajak. Berarti kan ada contohnya. Nabi menggendong. Ada contohnya. Makanya Bapak Ibu kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, ya ajaklah anak cucunya itu ke masjid. Dan masjid itu adalah masjid yang ramah anak. Bukan marah terhadap anak. Jadi nggak berdosa, malaikatnya nggak mencatat, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dan dari orang gila sampai dia kembali berakal atau waras atau sembuh. Waras itu bahasa Jawa untuk menunjukkan kalau dia sembuh dari gila atau gangguan syaraf.
Tapi kadang orang tanya, waras awakmu. Nah, itu berarti mari gendeng deh. Padahal maksudnya itu sehat gitu loh ya. Tapi namanya waras itu memang bisa punya dua konotasi ya. Sama dengan wis mari ya. Mari itu artinya sembuh dari sakit. Kalau waras itu sembuh dari gila. Ya. Itu terminologi namanya. Dalam riwayat Ahmad, dari anak-anak sampai dia bermimpi basah. Jadi kalau untuk laki-laki, tanda balighnya adalah mimpi basah. Kalau perempuan, dari darah haid. Itulah tanda. Sebelum ada tes macam-macam tentang kesehatan, Nabi sudah memberikan tanda seperti itu. Ada juga yang menandainya dengan berkhitan. Biasanya kalau ukuran Nabi menyuruh anak sholat, muru auladakum bis sholati wa huwa fi sab'in. Berarti umur 7 sudah perintah sholat. Umur 7 itu kira-kira sudah balik atau belum? Walaupun sekarang menurut tes psikologi anak-anak itu lebih cepat balik karena teknologi. Sering melihat YouTube itu membuat mereka lebih cepat dewasa. Kata Nabi kalau sampai fi asrin dia tidak melaksanakan sholat, fatribu, berarti baru turunlah hukuman, reward and punishment. Maka di umur 10 itu kalau dia melakukan sholat, maka dia mendapat pahala untuk dirinya sendiri. Sebelum umur 10 berarti pahalanya untuk orang tuanya yang mendidik dia sholat. Kalau berdosa, yang berdosa ya dirinya sendiri. Tapi kalau dia mulai kecil dia tidak dididik sholat oleh orang tuanya, maka dosanya itu kepada orang tuanya. Maka itulah Bapak Ibu, tolong itu aja anaknya. Sama dengan kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu nggak pernah itu takmirnya marah. Memang kalau kita cari tidak ada takmirnya itu. Takmirnya itu langsung raja. Maka raja disebut dengan Khodimul Haramain. Nah, Khodimul Haramain itu kalau istilah kita di Indonesia takmir. Khodim itu bukan tentara ya, ada khodam, ada khodim, ya, korem, khorem, pakai kho ya. Iya kan? Di sini mana ada kantor kodim? Ada kan? Ada kodam sana di pusat sana ya. Jadi ada kodam, ada kodim, ada korem. Kalau di Islam tuh Khodimul Haramain. Jadi dia pelayan dua tanah suci. Nggak ada takmirnya itu. Pokoknya kalau udah soft itu ada blok-bloknya itu. Oh ini berarti laki perempuan. Jadi akhirnya tidak bisa harus laki-laki di depan, perempuan di belakang. Karena sistemnya sudah blok. Sulit ngaturnya. Orang satu dunia. Yang penting sudah ada laki-laki, sudah ada perempuan, laki-laki, perempuan, satu blok sendiri-sendiri. Termasuk kalau ngatur di tawaf itu kan sulit itu. Memang sudah ada itu askarnya. Ar-rijal fil amam, haji, gitu kan? Sampai dia belajar bahasa Indonesia. Ibu, perempuan di belakang. Itu saya sakit nemeneng, bukan? Kak kena bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ada torik, gitu. Dikira namanya torik. Gitu. Ya, lah ya, ternyata torik itu artinya jalan. Maksudnya sholat itu jangan di jalan, gitu ya. Ya kan? Saya suatu saat waktu azan memang masih dibolehkan untuk tawaf ya, khusus untuk tawaf. Azan itu masih boleh. Begitu iqamah itu sudah tidak boleh. Harus berhenti.
Nah, berhenti itu kan kita nggak tahu yang tawaf ini laki perempuan dalam posisi seperti apa. Sehingga suatu saat begitu qomat selesai, saya tidak lihat kanan kiri, langsung saya takbir Allahu Akbar. Nah, tahunya itu setelah salam. Ternyata Assalamualaikum kanan itu perempuan Tunisia. Masya Allah. Sholat sebelah kiri lebih mancung lagi. Alhamdulillah. Baru sekali itu saya sholat di apit perempuan. Ternyata enak ya sholat di tengah-tengah perempuan. Mengalami kehangatan saya. Ya, jadi tidak boleh milih itu. Itu karena rezeki anak soleh. Itulah kalau tawaf memang sulit. Nah, jadi kalau orang yang gila memang dia tidak berakal, maka tidak dibebani. Maka orang gila itu seumur hidup tidak pernah berdosa, tapi juga tidak pernah berpahala. Sama dengan anak kecil yang meninggal waktu bayi atau sebelum balik. Maka kalau anak-anak yang meninggal di waktu bayi itu sudah cukuplah. Mandinya juga nggak seperti kok mandi orang-orang dewasa jenazahnya. Begitu pula mensolatinya, begitu pula mendoakannya, langsung kemudian sudah ditunggu di pintu surga. Jadi anak-anak yang meninggal di waktu bayi itu menunggu orang tuanya di pintu surga semua. Karena dia belum mendapatkan apapun dari Allah. Jadi dia masih suci betul-betul. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi fitrahnya tadi itu. Termasuk orang gila itu begitu. Kalau dia gila terus, dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, ya dalam kemajnunannya itulah dia. Sampai dia meninggal, maka dia tidak berdosa. Jadi enak mana? Jadi orang yang sehat atau orang yang gila? Sehat. Sehat ya. Maksudnya kalau ingin jadi orang tidak berdosa, jadilah orang gila. Itu Pak, orang gila dimarahi sama orang karena tidak pakai baju. Kenapa dia itu mempertontonkan aurat? Padahal dia gila. Berarti yang memarahi itu lebih gila daripada orang itu. Nah, di Jakarta juga banyak orang yang tidak berpakaian. Berarti, nah itulah ciri-ciri orang yang gila itu tidak berpakaian. Wa illam tastahyi fasna masyikta. Jika kau tidak tahu malu, maka berbuatlah menurut kemauan. Ya. Jadi 3 golongan ini ya yang tidak berdosa, Bapak Ibu ingat-ingat. Anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, dan orang gila sampai dia sembuh. Nah, faedah hadis ini, karena anak kecil belum mendapatkan hukuman secara syariat atas dosanya sampai ia balik, karena beban taklif itu adalah terangkat darinya sebagaimana hadis di atas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tafsir ayat itu, surat Al-Baqarah ayat yang terakhir 286, itu adalah berkaitan dengan bahwa Allah itu tidak akan memberikan dosa kepada bayi, itu maksudnya, sampai dia balik. Ya. Tapi kalau dia balik pun jangan ditunda-tunda, gitu loh maksudnya. Kalau dia udah mimpi basah mulai tadi malam, maka ibunya harus ngerti, ibunya harus kasih penjelasan. Anak perempuannya sudah mulai keluar darah, ibunya harus kasih penjelasan. Nduk, iki awakmu berarti wis wayahe gitu. Beritahu caranya bagaimana mandi besar, gitu ya. Jangan lupa cuci tangan dulu. Dibersihkan kubul dan duburnya. Kubul itu bagian depan, dubur bagian belakang. Setelah itu berwudulah. Setelah berwudu tuangkan pundak kanan 3 kali, pundak kiri 3 kali, kepala 3 kali. Atau salah satu kaifiatnya langsung meratakan dari kepala 3 kali, baru pundak kanan, pundak kiri. Setelah itu baru bersabun, berkeramas, setelah itu bilas.
Jangan lupa cuci kaki lagi sebelum keluar. Gimana kalau batal lagi? Ada seorang jamaah tanya, Ustadz, saya itu gimana Ustadz ya? Berwudu tapi tidak berpakaian. Gimana kira-kira? Sah atau tidak kalau wudu itu tidak berpakaian? Terus saya jawab, Ibu tadi di dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi? Kalau di dalam lah Ustadz, lah iya kalau di luar kan saya bisa lihat. Dia mikir, jadi saya nggak harus jawab jawaban itu kan. Seandainya ibu di luar kamar mandi, saya pasti lihat. Karena ibu di dalam kamar mandi, saya berarti tidak bisa lihat. Maka saya tanya lagi, waktu ibu mandi tadi pakai baju apa enggak? Nggak pakai baju Ustaz. Lah iya, gimana caranya mandi pakai baju? Ya kan? Berarti ibu tidak apa-apa kalau di dalam kamar mandi. Kalau di luar kamar mandi yang tidak boleh. Ya Bu ya? Betul ya Bu? Nah, iya. Jadi jangan terlalu soleh lah ya. Kalau di dalam kamar mandi terus pakai baju, terus mandi. Nanti terus pakai baju, terus berwudu. Kalau sudah wudu dan mandi, ya sudah mau di dalam kamar mandi, tidak akan ada yang melihat. Ya. Yang salah itu kalau ibu-ibu wudu di luar situ, jilbabnya dibuka. Nah, tuh seperti jamaah haji dan umroh yang tidak ngerti itu. Masa di Arafah itu jilbabnya dibuka, wudulah mereka di luar. Mestinya kalau jilbabnya dibuka, dia wudunya harus di dalam kamar mandi. Gitu ya Bu ya. Kalau dibuka auratnya dari ihramnya berarti kena dam. Kalau sering-sering berarti haji dam-daman. Dikit-dikit dam, dikit-dikit dam. Jadi kita harus ngerti ya taklifnya ya. Bahwa yang dibebani hukum itu adalah anak yang sudah balik. Termasuk orang tua yang sudah udzur, tidak taklif lagi. Karena tadi udzur itu sama dengan kalau dia seperti orang lupa atau orang yang sudah ingatannya diambil. Yang disebut dengan pikun. Ya Pak ya. Orang pikun itu kadang nggak ngerti Pak apa yang dia kerjakan. Oh ditanya, sudah dapat jajan apa belum? Itu orang pikun ya, mohon maaf ya. Padahal dia sudah dapat itu di depannya, dia bilang belum. Demikian pula orang yang tidur tidak dihukum sampai dia terbangun, dan orang yang gila sampai dia waras atau sadar. Jadi kadang kita tertidur juga kan, misalnya kerinan atau terlalu dinginnya. Nabi kadang juga mentakhirkan waktu subuh karena terlalu dingin. Nabi mentakhirkan waktu zuhur karena terlalu panas. Dan itu ada hadisnya. Kadang Nabi tidak sholat malam, akhirnya Nabi menggantinya dengan sholat duha 12 rakaat. Jadi ada toleransi-toleransi ketika kita itu berbuat ya, karena dilihat situasi dan kondisinya. Nah, kasih sayang Allah sang penentu syariat terhadap anak kecil karena usianya yang masih anak-anak. Jadi masa anak-anak itu hukum itu menjadi lebih fleksibel, lebih luas, lebih lentur. Sebagaimana orang yang sakit, sebagaimana orang yang musafir, sebagaimana orang yang udzur syar'i. Nah, berikutnya keadaan Islam terhadap anak-anak kecil dikarenakan mereka belum bisa memahami secara sempurna ya, dan perhatian Islam terhadap usia taklif tadi. Jadi kalau sudah usianya taklif, itulah mulai. Bahkan di sebagian tempat Bapak Ibu itu ada yang mengkhitan anaknya di waktu bayi. Jadi suatu hari saya diundang oleh orang di Gresik, dia pemilik tambak udang, anaknya itu akikah hari ke-7. Saya datang ke sana malam itu, di halamannya ini penuh dengan ember yang besar-besar tuh, yang raksasa itu.
kayak ember yang untuk nampung air itu loh. Nah, terus setiap orang yang pulang dari acara akikah itu tasyakurannya itu dibawai ember satu-satu. Nah, isinya ternyata sembako. Jadi ember besar, di dalamnya sembako full ya tiap orang. Tak pikir saya tanya, kenapa ya kok dibawa gitu? Anu Pak, di sini nih tradisinya sembakonya ya untuk keluarganya, terus embernya itu untuk kalau dia panen udang, panen bandeng, itu kan embernya besar. Nah, oh gitu ya, jadi manfaat. Besok paginya saya mau pulang, saya dibawa 3 ember. Coba bayangin caranya gimana. Waduh, saya kok nggak bisa bawa 3 ember nih, gimana caranya saya? Kebetulan saya nggak bawa pickup. Kalau saya bawa pickup, nah jangan hanya 3, gitu kan? Gimana Ustadz kok bawa pickup ya? Terus ternyata bayi yang tadi masih digendong itu didatangi orang bawa dompet kecil, ternyata cuman bambu kuning gitu ya, tipis gitu. Anak ini langsung dihitan, nggak nangis, dikasih salep kuning, bambunya kuning, sering sudah. Anak itu sudah hitan mulai dari bayi. Ternyata itu katanya salah satu tradisi dari orang Gresik, bahwa setiap bayi yang lahir di Gresik itu selain diakekahi dia juga dihitan. Jadi besar pun dia sudah tidak usah lagi ada acara selamatan macam-macam lagi, tidak ada. Ya. Kewajiban pendidik untuk memperhatikan usia anak didiknya di dalam hal hukuman dan hendaknya dominan dengan kelemah lembutan dan toleransi ketika menghadapi kesalahan anak didik, apalagi jika mereka masih anak-anak. Jadi ini hadis ini memberikan toleransi pada kita tentang bagaimana tarbiyatul aulad fil masjid gitu ya, termasuk di dalam masjid ini. Dan memang tidak semua masjid seperti itu. Kadang-kadang saking banyaknya anak, ruame tok akhirnya takmir ini judek. Ditulisilah anak-anak dilarang ke masjid. Akhirnya ada larangan begitu. Dituambai ambil arek-arek tempel awas ada takmir galak. Akhirnya terjadilah peperangan antara anak sama bapak-bapak. Ya, bagaimana kita caranya? Yang penting kena iwae ojo sampai budak banyu nih. Bagaimana mampu anak-anak itu nanti kalau diajari gitu lama-lama ngerti sendiri kok. Anak-anak sholat dulu ya, habis itu nanti mainan lagi. Kayak gitu dia ngerti. Lama-lama pasti dia akan mengerti. Itu artinya dalam proses pendidikan. Berbedanya anak-anak dalam hal kematangan akal mereka tanpa memandang usia mereka, maka itu wajib bagi pendidik untuk memperhatikan hal ini dalam pendidikan dan pengajaran mereka. Nabi itu sampai mengatakan alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu itu secara berbeda. Karena apa? Karena anak-anakmu itu diciptakan sebagai generasi yang berbeda dengan zamanmu. Jadi zaman kita itu jangan disamakan dengan anak kita. Itulah bedanya ya. Makanya ojo dibanding-banding. Hafalannya orang dulu dengan anak sekarang memang beda. Cuman hafalan anak-anak sekarang untuk yang tahfidz luar biasa. Anak-anak TK sudah hafalnya 30 juz. Bapaknya masih juz 30. Iya kan? Nah, jadi dari satu sisi memang anak-anak kita itu berbeda yang dulu sama yang sekarang. Maka jangan dibandingkan metodologi pendidikannya dengan anak sekarang. Anak sekarang sudah pakai gadget semua. Jadi pembelajarannya pakai elektronik. Dan itu tadi, caranya memberikan contoh-contoh hanya lebih kontemporer mengikuti perkembangan zaman. Ya. Sesungguhnya tidak menghukum anak-anak kecil atau memberi sanksi kepada mereka dengan cara lemah lembut tidak berarti meninggalkan nasihat dan bimbingan kepada mereka. Jadi kalau lemah lembut itu maksudnya ngikuti dengan prinsip-prinsip pedagogis, prinsip perkembangan psikologinya. Oh, kalau anak usia 7 tahun tuh gimana ya sifatnya ya?
beda dengan yang 13 tahun, beda yang 15 tahun gitu ya. Begitu maksudnya. Ini aja kebanyakan di sini banyak pasangan-pasangan muda ya, keluarga-keluarga yang masih muda, makanya anaknya kan banyak kecil-kecil ya. Selain memang sudah ada yang dewasa, tapi jarang-jarang tuh yang dewasa ikut sholat di sini kan, pasti anak-anak kan yang banyak. Nah itulah nanti generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet masjid kita ya. Makanya As-Sindi berkata, diangkatnya pena adalah kinayah. Kinayah itu artinya kiasan. Ya, kiasan. Dari tidak ditetapkannya dosa bagi mereka dalam kondisi seperti ini. Namun ini tidak meniadakan sejumlah konsekuensi hukum duniawi dan ukhrawi bagi mereka seperti hukum ganti rugi atas kerusakan yang mereka lakukan dan selainnya. Ada tuh kalau kita masuk ke toko gelas, ditulis kan, memecahkan berarti membeli. Anak DWK sing mecah no, berarti awd butuh ganti rugi, dia bayarlah itu. Tapi anak itu begitu nanti satu pecah, dia akan merasa, oh ternyata kalau pecah itu ada perasaan sedih, ada perasaan takut, perasaan merasa bersalah. Nah, baru setelah itu dia lebih hati-hati lagi. Begitu. Pendapat yang sahih bahwa anak-anak tetap diberi pahala atas sholat dan amalan soleh lainnya, diangkatnya pena dimaksudkan untuk tidak dicatatkan dosa bagi mereka, bukan tidak dicatatnya pahala kebaikan bagi mereka. Jadi pahalanya masih, ya, dosanya yang tidak ya. Inilah pendapat Ibnu Khuzaimah dan selain beliau. Pas ya, udah azan kan? Masya Allah. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi begitu balik itu salah satu tanda bahwa kita berproses untuk mendidiknya. Kan mendidik itu semua membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Nah, sepanjang kita proses pendidikan itu memberikan kesadaran pada anak bahwa kalau sudah balik itu, nah kewajibannya ini loh. Nah, pertama kali ya kita ajarkan bagaimana bersuci dulu. Kalau anak-anak sudah mulai belajar sholat mulai dari TK, misalnya di taman kanak-kanak, itu bagus. Tapi karena belum balik, kewajibannya tidak seperti kalau sudah balik. Jadi pendidikan dan pengajaran itu berproses. Tidak langsung tiba-tiba semua taklif dibebankan pada kita seperti orang yang sudah dewasa. Bagaimana dia berproses dari awal balik, kemudian baru. Nabi saja memberi waktu 3 tahun ya, antara umur 7 sampai umur 10. Itu artinya semua harus memiliki proses tahapan-tahapan, periode-periode, supaya anak kita itu semakin matang, semakin sadar, semakin tahu kewajibannya. Ayo coba waktunya sholat apa ini, gitu aja. Jadi itu nanti menyadarkan, oh iya Pak, ini sholat, aku tadi belum sholat subuh. Ya enggak apa-apa, subuh setengah duha, nah, gitu ya. Tapi bapak ibunya jangan ngajari duha juga, nanti sholatnya juga waktu duha. Insya Allah semuanya akan berproses ya, tidak langsung semuanya dibebankan secara 100% kepada dia. Itulah enaknya kita beragama Islam tuh, semua adalah dalam proses untuk menuju kesempurnaan. Semoga kita semuanya menjadi pendidik yang sabar untuk anak-anak kita, dan insya Allah anak-anak kita akan dibesarkan dengan kesabaran seperti para nabi dan rasul mendidik putra-putrinya, sebagaimana Nabi Ibrahim mendidik Ismail. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.